DKI Jakarta yang pernah menjadi ibu kota di Indonesia gitu. Kelihatannya kecil, tapi pas di zoom in sebenarnya provinsi inilah yang paling padat di Indonesia gitu kan. Nah, sebenarnya kotanya yang ini bukan sih? Bukan. Ini provinsi. Ini baru provinsi. Pas di zoom in lagi, provinsi itu terdiri atas beberapa kota gitu ya. Di sini ada 5 kota media atau administrasi. Katakanlah kita ambil kota administrasi Jakarta Pusat gitu. Kan Jakarta sendiri punya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Nah, inilah yang namanya kota gitu. Kota sendiri terdiri atas beberapa kecamatan. Kalau ke Jakarta Pusat ada 8 kecamatan. Nah, disinilah kota. Kota itu terdiri atas kecamatan, terus kecamatan terdiri atas kelurahan, kelurahan terdiri atas rukun warga, dan rukun warga terdiri atas rukun tetangga. Yang akhirnya rukun tetangga ini isinya 30 sampai 90 rumah atau kepala keluarga, yaitu isinya kita gitu. Jadi itu lumayan panjang ya. Setidaknya ini struktur yang ada di Indonesia, mungkin berbeda di negara lain gitu. Semoga bisa dipahami sama teman-teman. Nah, ini ada ahli-ahli perencana kota gitu. Sempat waktu aku lagi S2 juga dikenalkan dengan ahli-ahli ini. Tentu saja dengan bacaan-bacaan yang mereka tulis gitu ya. Bukan ketemu langsung, tapi eh, pada intinya ada banyak ahli perencana kota. Jadi kota tuh dibuat juga nggak bisa main-main gitu. Harus ada ahlinya, harus ada eh, siapa yang belajar di situ, baru dia merencanakan kotanya. Nih ada Bapak Sirvani. Kalau kata Bapak Sirvani, itu tertata rapi kota yang baik tuh. Terus kalau kata Bapak Gordon Cullen, itu yang enak dilihat dan dijelajahi. Terus kata Bapak Ebenezer Howard, itu tidak lupa yang hijau dan sehat. Dan eh, ini kata Pak Kevin Lynch, yang kota yang baik itu mudah dipahami. Kalau kata Oma Jane Jacobs itu, kota yang baik adalah kota yang ramai dan aman karena banyak orang, sehingga satu sama lain saling mengawasi, saling bertegur sapa, dan itu menjadikan kota yang baik. Dan ada kata Pak Jan Gehl, itu yang enak untuk berjalan kaki dan bersepeda gitu. Nah, kita next dulu. Ini ada klasifikasi kota. Klasifikasi kota ada banyak banget. Ada berdasarkan jumlah penduduk, ada berdasarkan fungsi. Nah, ini teman bisa lihat sendiri perbedaannya berdasarkan jumlah penduduk dari yang kecil, sedang, besar, metropolitan, dan megapolitan. Dan megapolitan ini yang kotanya nggak berdiri sendiri, tapi ada kota satelitnya gitu. Dan faktanya, per tahun 2025, jumlah penduduk Jakarta itu mencapai 11 juta jiwa dan jadi Jabodetabek itu lebih dari 40 juta jiwa. Di sini ada nggak yang tinggal di Jabodetabek? Ada. Ada. Nah, kebayangkan di kota sendiri gitu. Tapi kalau di Jawa atau di luar Jawa, di luar Pulau Jawa juga, nanti kawan-kawan main di Jabodetabek, sepadat apa Jabodetabek itu gitu kan. Nah, ini adalah kota kecil, contohnya di Sabang, Aceh. Itu kelihatannya kecil dari peta itu ya. 122 kilometer persegi dengan 44.000 jiwa. Kemudian untuk kota sedang, contohnya ada kota Sibolga, Sumatera Utara. Itu lebih kecil, 10 kilometer persegi. Terus yang tinggal di sana 99.000 jiwa. Dan kedua kota ini jangan lupa ya teman-teman untuk doakan mereka karena sedang ditimpa musibah. Semoga eh, mereka bisa mendapatkan bantuan dengan cepat dan pulih seperti sedia kala. Kemudian ada kota besar yaitu Pontianak dengan diduduki oleh 690.000 jiwa. Tuh. Lalu ini ada kota metropolitan. Kota metropolitan tuh contohnya apa? Surabaya gitu. Surabaya itu kota yang ada di timur Jawa
dan diduduki oleh 3.137.000 jiwa. Dan ini nih megapolitan gitu. Yang tadi aku bilang eh, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ini Jakartanya di sini, terus ada kota-kota satelit, yaitu daerah penunjang bagi kota-kota besar di sekitarnya dan merupakan jembatan atau maksud atau masuk akses untuk menuju ke kota besar. Biasanya orang-orang yang kerja di Jakarta, tinggalnya di Bogor, di Depok, Tangerang, Bekasi itu ada banget gitu kan. Nah inilah seluas ini diduduki oleh 41,9 juta jiwa. Gitu, bentar. Oke, nah selanjutnya ada klasifikasi kota berdasarkan lokasi geografis. Eh, Kota itu juga kan bermacam-macam ya, nggak cuma di dalam daratan aja, tapi ada yang di pesisir nih, dekat laut. Itu contohnya kota Manado gitu. Hmm, dia ada pelabuhannya gitu yang lumayan banyak di situ, dan ini ada kelihatan ada jembatan besarnya gitu. Ada nggak yang tinggal dari Manado? Ada yang lahir dari Manado nggak? Oh, mungkin belum ada. Oke, ini ada kota pegunungan. Kalau ada teman-teman pernah ke Lembang, Bandung Utara, atau misalkan di Jawa, daerah Malang itu, eh, dan di daerah pegunungan lain mungkin lebih familiar ya. Kalau ini aku ambilnya contohnya Bandung Utara gitu. Nah ini kelihatan bukit-bukit, terus dihuni oleh orang-orang di sana gitu, ada perumahan-perumahan gitu. Nah, ini ada kota dataran rendah atau yang dilalui oleh sungai, contohnya Palembang. Nah ini seberang-seberang sungai ini masih dalam satu kota yang sama, yaitu kota Palembang gitu. Mereka eh, punya jembatan yang terkenal. Dan ini kalau nggak salah namanya Sungai Musi ya. Gitu. Nah, di masing-masing kota yang berbeda lokasi geografisnya pasti punya fasilitas yang berbeda-beda juga gitu. Nah, ini ada klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Nah, kota tuh punya banyak fungsinya, tapi ya ini kita lihat ada fungsi sebagai industri. Kota industri, terus contohnya di Cikarang atau Karawang, itu banyak banget pabriknya. Kalau kalian pernah ke sana, jalannya besar-besar karena isinya truk-truk semua. Terus eh, banyak bangunan-bangunan bercerobong gitu ya. Nah, ada lagi kota pendidikan, yaitu contohnya Yogyakarta dan Surabaya. Di sana juga banyak universitasnya gitu. Kemudian ada kota pariwisata, contohnya Bandung. Nah, em, di Bandung tuh banyak banget kan tempat apa ya, kayak di Lembang tuh Bandung Utara juga banyak tempat wisatanya. Kemudian ada kota pemerintahan namanya Jakarta, contohnya Jakarta. Disinilah tempat gedung-gedung DPR, kementerian, pemerintahan itu berada gitu, juga Istana Negara juga di Jakarta. Kemudian ada kota sejarah atau budaya, contohnya Yogyakarta. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Menurut kamu fungsi kota itu terencana di awal atau terbentuk secara alami? Nah, sementara nih, misalnya kan kalau di eh, Jogja itu punya banyak fungsi gitu sebenarnya. Bisa nggak sih fungsi pendidikan dan sejarah tuh jadi satu? Bisa gitu. Bisa nggak sih industri dan pariwisata jadi satu? Nah, ini yang jadi pertanyaan, nanti kita akan temukan jawabannya. Emang bisa ya kalau pabrik itu sebelahan sama tempat wisata gitu. Apakah nanti nyaman apa enggak? Sedangkan pabrik itu em, mengeluarkan asap-asap tebal gitu. Terus banyak banyak truk-truk lewat gitu. Apakah aman untuk anak-anak? Nah, itu bisa jadi pertanyaan yang kalian simpan. Nanti di akhir kita akan lihat. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Ada yang mau jawab tadi? Fungsi kota itu terencana di awal atau terbentuk secara alami? Tiga, dua, satu. Terbentuk secara alami, Kak. Wah, Masya Allah. Gendis lagi. Ya, pertama itu salah satu jawabannya. Tapi jawaban sebenarnya adalah bisa keduanya.
ada yang secara alami, atau ada yang terencana di awal. Kenapa? Karena misalnya eh, ada lahan kosong yang sama sekali kosong, tidak ada em, tadinya belum ada yang menempati gitu di situ. Tapi pemerintah butuh lokasi untuk membuat sesuatu gitu, yaitu si kota industri ini gitu. Contohnya Cikarang itu adalah kota yang terencana di awal. Terus ada juga eh, ibu kota baru kita, ibu kota Nusantara, itu kan juga awalnya hutan ya gitu. Kosong, terus kemudian pemerintah butuh suatu daerah untuk pemerintahan sendiri. Nah, itulah yang terencana di awal. Tapi benar kok, Endis. Sebenarnya ada juga kok kota yang terbentuk secara alami gitu, kayak kota Yogyakarta gitu. Tadinya ada candi, ada kerajaan di sana. Nah, itu eh, fungsi budayanya menjadi terbentuk secara alami gitu. Oke, ini ada aktivitas di kota. Lagi-lagi aku sebenarnya pengen banget dengar kalian aktif. Menurut kalian apa aja sih aktivitas di kota versi kamu? Boleh jawab yang digambar, boleh jawab imajinasi kalian sendiri gitu. Ini orang gambar apa nih? Ada kertas, ada bapak pakai jas. Berdagang, Miss. Gimana, Isan? Berdagang, Kak. Berdagang, iya betul ini dia berdagang. Kalau yang ini nih Bermain, Kak. bermain, yang ini belajar, yang ini ada yang bercocok tanam, ada yang bekerja gitu. Jadi aktivitas kota tuh di kota banyak banget ya. Oke, nah kita masuk ke yang lebih advance lagi yaitu smart city. Kan kalau tadi kita baru kenal fungsi-fungsi kota gitu. Nah, sebenarnya kota-kota tersebut, entah kota pariwisata, entah kota industri, bisa nggak sih dibuat smart? Semuanya bisa dibuat smart, karena smart city itu, kota pakai teknologi supaya hidup kita jadi lebih mudah, aman, dan nyaman. Dan saling terkoneksi satu sama lain gitu. Saling terkoneksi satu sama lain. Dan Smart City ini punya 6 pilar. Yaitu pertama ada Smart Government. Contohnya, ini salah satu contoh aja gitu. Nanti teman-teman bisa gali sendiri lagi ya. Contoh Smart Government ada administrasi digital. Jadi teman-teman nggak lagi dimintain fotokopi kartu identitas gitu. Mungkin teman-teman punya kartu identitas anak gitu ya. Kalau aku punya KTP gitu. Nah, karena sudah tersistem, udah data kita tuh udah di mereka semua, jadi kita nggak perlu harusnya nggak perlu untuk ngasih fotokopi kartu identitas kita gitu, karena sudah ada di sistem mereka, database mereka. Nah, ada lagi smart people, pilar keduanya yaitu orang-orangnya sendiri. Nah, kitanya tuh harus menggunakan teknologi untuk hal positif, nggak cuma main game, tapi juga nih ada misalnya kita belajar nih teknologi. Eh, nah ini salah satu penerapan kita tuh udah menerapkan salah satu pilar smart city gitu. Karena kita juga belajar dengan teknologi yang kita punya gitu. Ada juga smart environment, yaitu energi terbarukan. Jadi untuk selama ini listriknya sumbernya dari mana sih gitu. Yang kita tahu itu kan dari PLTU batu bara gitu ya. Yang mana itu tuh nggak terbarukan. Artinya batu bara tuh bisa habis gitu. Sedangkan kalau kita energi listriknya dari angin, pakai wind turbine atau dari matahari, pakai solar panel, itu akan lebih ramah lingkungan gitu karena akan minim polusi dan juga energi ini bisa kita dapatkan terus-menerus gitu sampai jauh akhir hayat gitu kan. Juga ada lagi kualitas air yang baik. Kalau memang sudah smart city-nya, sudah dengan airnya itu dengan filter yang sedemikian rupa, jadinya airnya bisa diminum gitu. Salah satunya. Lalu pilar selanjutnya ada smart living atau smart home, yaitu lampu, kunci air, dan elektroniknya yang dapat dikendalikan dari handphone. Dari jarak jauh tuh teman-teman bisa atur eh, rumah teman-teman, terus bisa awasi rumah teman-teman pakai CCTV gitu ya.
Kemudian pilar selanjutnya ada smart economy. Nah, salah satunya pakai pembayaran pembayaran tanpa tunai. Kalau teman-teman juga sering dengar pakai kode kris, guys, nah itu teknologi yang dari warga Indonesia yang menciptakannya gitu ya. Akhirnya digunakan di beberapa negara Asia Tenggara gitu. Dan ada lagi smart mobility ya, ini pilar terakhirnya gitu. Tapi juga gak kalah penting karena kita bisa ngelihat, misalnya nih salah satunya ya, kita bisa ngelihat rute bus dan melacak lokasinya dari handphone kita gitu. Kalau teman-teman sering naik Transjakarta, kalau di sini ada yang tinggal di Jakarta ya. Kalau tinggal di Jakarta itu ada transportasi umum namanya Transjakarta. Ada juga Jaklingko, MRT, LRT. Nah, itu bisa bisa teman-teman track itu, khususnya Transjakarta. Teman-teman buka aja Google Maps, terus klik halte terdekat. Nanti dia ada kelihatan gitu, nomor berapa bisnya gitu. Nah, terus kita bisa lihat tuh bisnya lagi gerak tuh gitu. Nah, aku suka banget sama fitur itu. Jadi kita tahu kapan bisa nyantai, kita bisa duduk dulu lah, busnya masih jauh gitu. Atau ya udah siap-siap karena busnya udah deket gitu. Nah, itu aku suka banget. Ada lagi bus listrik gitu. Kalau teman-teman juga suka main ke Jakarta, eh, bus listrik tuh udah banyak banget. Biasanya warnanya oranye. Itu busnya dari Transjakarta juga gitu. Nah, semoga eh, bisa ada di kota-kota lain ya gitu. Bisa kota-kota lain juga merasakan teknologi itu. Sebenarnya ada nggak ya teman-teman yang pernah ngerasain naik bus trans di kotanya masing-masing? Ada? Ah, sering banget, Kak. Pernah, pernah Aku Kak. belum pernah. Ya, Nanti Kak. kasar diajakin. Canda. Nanti minta orang tua sendiri ya. Atau enggak sama teman-teman gitu kan. Mau dong naik bus Transjakarta. Katanya canggih gitu. Emang canggih beneran. Ini buat jadi pemantik lagi ya. Menurut kamu, fitur apa lagi yang harus ada di kota pintar? Eh, ada. Nah, nanti itu disimpan aja ya pertanyaannya untuk diri sendiri. Kira-kira apa lagi ya? Kayaknya kurang canggih deh ini contohnya deh. Aku mau yang lain gitu. Itu boleh banget gitu. Kita butuh eh, ide-ide seperti itu. Nah, ini ada video tentang Smart City biar lebih kebayang ya. Kita klik dulu. Nah, nih anak Paul baru bangun di Smart City. Ini sama ibunya lagi sarapan. Katanya mereka Ini mau tapi nggak sarapan. ada suaranya, nggak apa-apa ya? Nggak kedengeran suaranya soalnya. Oh iya, nggak kedengaran suaranya. Gak apa-apa ya kayaknya ya, biar aku jelasin Ah, aja ya. ya oke oke. Oke. Nah ini Paul sama mamanya mau naik bus, tapi belinya via tab mereka gitu. Jadi nggak usah beli tiket lagi gitu. Nah jadi pas busnya datang, Paul sama mamanya tinggal naik deh gitu. Jadi nggak usah nunggu lama gitu kan. Nah terus mereka nih jalan, pas ada lampu merah udah tahu gitu. Oh, di mana jalan yang ramai, di mana jalan yang sepi gitu. Lampu merah bisa nyala sendiri, bisa mati sendiri gitu. Nah, ini bangunannya juga responsif gitu. Bangunannya tahu, oh, di luar tuh lagi panas gitu. Gimana biar orang di dalam bisa nyaman, maka temperaturnya akan diturunkan gitu. Nah, ini kalau pakai teknologi temperatur set point. Nah, ini mamanya Paul juga lagi ngobrol nih sama teman-temannya. Iya, kalau Smart City itu pakai energi terbarukan, salah satunya wind turbine gitu. Dan meminimalisir bensin gitu kan. Juga pakai solar panel gitu kan. Nah, ini Paul sama temennya lagi main gitu. Mereka ngobrolin tentang energi yang efisien gitu kan.
mereka memakai energi listrik kalau dibutuhkan aja, misalkan kayak lampu nih ya. Kan kalau lampu di ruangan yang lagi kita tempati kita butuh gitu, maka kita nyalakan. Tapi kalau lagi kita nggak butuh, dia bisa mati sendiri gitu. Ada sensornya gitu. Itu contohnya ya. Contoh sederhananya lampu. Nah, harapannya tuh eh, kotanya nggak cuma di kota Paul aja, tapi di seluruh kota yang lain gitu. Jadi di kota Paul efisien, tapi di kota Bernard, Maria, Bianca, Elif nggak efisien kan jadinya nggak optimal juga ya gitu. Lebih baik semuanya efisien dan akhirnya eh, bisa lebih berkelanjutan gitu. Dan nggak pakai energi yang menimbulkan polusi gitu misalnya. Gitu deh. Salah satu contoh smart city. Nah, tadi kita udah ngomongin teknologi macam-macam. Nah, ada juga nih, jangan lupa dengan identitas kita sebagai anak-anak. Kita juga mau ada kota yang ramah anak gitu. Kota yang ramah anak tuh seperti apa sih? Yang akses ke fasilitas umum mudah, ke terus mau kemana-mana gampang, mau belanja, mau sekolah, mau main gampang, terus ke akses ke sekolah mudah, dekat gitu ya sekolahnya. Terus aman untuk bersepeda dan juga bisa ke taman-taman gitu. Aksesnya ke alam tuh lebih mudah gitu. Oke, sampai situ dulu ada mau eh, bertanya atau masih bingung? Enggak, Kak Yana. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ini fakta-fakta kota di dunia. Salah satunya Tokyo, Jepang gitu. Nah, ini di Jepang tuh terkenal terkenal dengan warganya yang teratur. Eh, Salah satunya di Tokyo, ini ada Shibuya Crossing yang eh, dalam statistiknya lebih dari 2.500 orang menyeberang setiap kali lampu hijau sekitar 1 menit. Nah ini mereka jalan aja gitu, nggak ada yang ketabrak, nggak ada apa, saking mereka tuh teraturnya patuh, nggak ada yang tiba-tiba nyelonong gitu ya. Nah ini ada lagi kota cepat di Tokyo yang ketepatan waktunya luar biasa, rata-rata keterlambatannya hanya 24 detik per tahun gitu. Nah ada juga Shinjuku Central Park yang di tengah-tengah kantor orang dewasa tuh ada gitu mereka sediakan ruang juga untuk anak-anak mungkin ketika hari libur gitu bisa main sama eh, orang tuanya gitu dan juga orang tuanya bisa gitu pas makan siang mereka duduk sini gitu enak sih nyaman sih menurut aku. Kemudian kota selanjutnya ada Amsterdam gitu Belanda. Eh, yang paling terkenal adalah salah satunya Amsterdam itu punya jalur pesepeda gitu. Jalur sepedanya itu bisa sampai 500 kilometer totalnya sama seperti Jakarta sampai Semarang. Nah, di Amsterdam, di Belanda, dan di beberapa kota Eropa gitu ya, yang memang mereka banyak menggunakan sepeda, lampu merahnya tuh ada khusus sepeda, nih yang paling atas gitu, logonya sepeda. Sayangnya di sini nggak nyala ya. Tapi aku sendiri, alhamdulillah sempet pernah ke sana gitu. Eh, Kalau emang si sepedanya yang nyala nanti sepedanya bakal jalan gitu tapi kalau mati ya kita disuruh jalan duluan gitu dan mereka lebih memprioritaskan pejalan kaki daripada pesepeda gitu. Nah itu udah menurut aku udah keren banget sih gitu karena kan di sini masih lebih car oriented ya gitu menimbulkan polusi dan segala macam. Nah di Belanda juga ada banyak museum, ada 70 museum di Amsterdam gitu. Nah ini ada eh museum artnya kalau nggak salah. Kira-kira berapa hari ya yang kita perlukan untuk menjelajahi 70 museum di Amsterdam. Dan Amsterdam ini termasuk banyak kanal-kanalnya, sehingga dia punya banyak jembatan untuk orangnya lewat antar kanal itu. Ya kira ada berapa ya jembatannya? Jembatannya sampai 1.200 saking banyaknya dan memang ada banyak kanal-kanal seperti ini gitu ya. Dan ini kan untuk yang kecil-kecil, untuk yang jembatan yang besar itu bisa dibuka tutup gitu.
namanya Drawbridge. Oke, itu dua kota aja ya, dua kota yang kita tahu keunikan-keunikannya. Kemudian, nah masuk nih kita ke sebuah momen terakhir yaitu merancang kota. Nah, ini kita ketemu lagi sama Om Kevin Lynch. Ada 6 elemen kota. Ini teman-teman perhatiin nih, ada 6 elemen kota. Nanti kan teman-teman mau nih merancang kota gimana nih, gimana sih gitu. Apa aja yang mesti ditaruh di kota gitu. Pertama ada bangunan pastinya untuk orang beraktivitas. Kemudian ada jalan. Tadi kita sempat di awal singgung terus tuh kalau uh, orang lewat dari mana, yaitu dari jalan gitu. Kemudian jangan lupa di kota itu butuh ruang hijau, butuh kita tempat untuk bernafas atau taman gitu. Jangan semuanya bangunan, tapi ada juga ruang hijaunya atau tamannya. Fungsinya apa? Untuk air meresap gitu, air hujan meresap sehingga meminimalisir banjir itu. Dan juga pertukaran karbon dioksida dan oksigen di sini. Kemudian kota itu terdiri atas kawasan, kalau di sini contohnya kawasan perkantoran, tapi ada juga kawasan yang lain yaitu hunian, dagang, pendidikan, lain-lain. Kemudian di tiap kota itu perlu ada tugunya. Eh, dan dan kota itu kan banyak jalannya ya. Kemudian ada simpul-simpul jalan namanya nodes yang di sana juga biasanya terdapat pusat aktivitas atau sebagai titik strategis. Nih kita baca ya, titik-titik strategis atau pusat aktivitas penting tempat jalur pergerakan bertemu dan aktivitas yang bertukar seperti persimpangan jalan besar, stasiun kereta, terminal bus, pasar, atau alun-alun yang berfungsi sebagai fokus orientasi dan identitas bagi pengguna kota. Misalnya nih kalau stasiun gitu kan, kalau teman-teman pernah naik KRL mau ke Bogor, teman-teman dari Serpong gitu, harus ke Manggarai dulu gitu. Nah, Manggarai itu sebagai nodesnya, nodes dari eh, kereta-kereta gitu, kayak poolnya gitu. Nah, kemudian tapi nggak cuma kereta, kayak misalnya teman pernah CFD, CFD di Jakarta atau di CFD di tempat-tempat lain, kemungkinan besar melewati Tugu gitu. Kalau di Jakarta melewati Bundaran HI, ada landmarks atau tugunya, yaitu kalau di Bandung ada Gedung Sate, ada Jam Gadang, ada Monas gitu. Landmarks atau tugu dapat juga diletakkan di notes, contoh landmarknya yang tadi ya. Itu elemen kota. Nah, ini perlu dicatat ya. Maksudnya perlu di eh, cari tahu nanti lebih lanjut ya. Nah, gimana sih stepnya, langkah-langkahnya merancang kota? Oke, langkah pertama, kita menentukan peta besar. Kita lihat nih lahan yang kita punya. Kayak tadi kan ada tuh di klasifikasi kota berdasarkan lokasi geografis. Ada yang di pesisir, ada yang di pegunungan, ada yang di eh, daratan, terus ada sungainya. Nah, itu kalian teman-teman perlu menghargai dengan keadaan alam tersebut gitu. Jangan tiba-tiba, ah saya nggak mau ada sungai di sini, saya timbun aja pakai tanah. Jangan, karena sungai itu punya fungsinya sendiri gitu kan, dan juga membantu kita untuk hidup lebih aman dan nyaman gitu. Jadi pertama kita lihat dulu alam di di daerah yang mau kita rancang seperti apa. Kita tentukan dulu area yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun. Kenali alamnya, tentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung itu kawasan yang jangan dibangun. Kawasan budidaya boleh kita bangun perumahan, kantor, sekolah, dan lain-lain gitu kan. Kemudian langkah keduanya yaitu menentukan urat nadi kota atau jalan gitu kan tadi sebelum yang lain-lain, sebelum bangunan dan apapun jalannya dulu gitu. Kita tentuin strukturnya kayak apa gitu, kerangkanya di kota tersebut. Kemudian kita warnai wilayahnya. Nah ini nanti eh, di slide selanjutnya kita lihat mana sih yang boleh sebelah perumahan, mana yang boleh sebelah pabrik gitu. Dan yang langkah keempat ini lebih detail lagi. Mungkin teman-teman
akan pelajari sendiri tentang ini. Katakanlah pengaturan zoom in-nya gitu. Berapa sih berapa lantai rumah, berapa lantai gedung yang boleh dibangun. Nah, itu tuh diatur di RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Nah, ini kedua istilah ini, RDTR sama RTRW, terus juga zonasi itu kalau nantinya teman-teman ngobrol gitu sama perencana kota. Nah, itu mereka udah paham banget tuh. Oke, masuk ke langkah yang pertama. Kenali bentuk tanahnya, analisis fisik. Sebelum meletakkan bangunan, lihat dulu wajah tanahnya, jangan melawan alam. Kalau misalkan alamnya apa nih, lereng curam dan pinggir sungai, jangan dibangun. Jadikan ini zona hijau atau hutan lindung. Warnanya di peta biasanya hijau tua. Nah, misal terus yang kedua kita lihat di sini ada oh ternyata tanahnya datar dan keras gitu. Nah, ini baru boleh dibangun gitu. Ini calon tempat untuk perumahan, sekolah atau pabrik. Nah, kita lihat lagi kalau tanahnya subur, banyak air dan gembur, ini simpan untuk makanan kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa tanami perkebunan atau sawah gitu kan. Warnanya di peta biasanya hijau muda gitu. Nah, ini secara gambar di sebelah kanan ini secara apa ya, petanya lah gitu ya. Ini ada pegunungan. Nah, ini ada di lapis kedua ada namanya gambar kontur. Itu kelihatan yang mana yang lebih tinggi gitu. Nanti di antara garis-garis ini tuh ada biasanya ada tulisannya berapa meter nih ketinggiannya gitu. Nah, terus ini ada lapisan kedua. Di mana sih sungainya? Terus ini ada lapisan ketiga. Ini aliran pembuangan ya, apa kalau nggak salah kayak gitu. Nah, lapisan ketiga itu ada perumahan gitu. Jadi berlapis-lapis tuh teman-teman perlu ketahui gitu ya. Nah, selanjutnya langkah keduanya kita tentukan struktur tulang, jalan dan pusat kotanya. Setelah tahu mana zona yang aman, kita buat dulu kerangkanya. Ada yang namanya jalan utama, arteri nih. Nah, ini tadi kita sebut-sebut nodes atau simpul. Dia bisa datang dari tenggara, dari barat daya gitu kan. Dari mana-mana terus ketemu di simpul ini gitu. Bisa juga jadi jalan arterinya gitu, jalan utamanya. Nah, di samping-samping di samping-samping jalan ini cocok nih untuk eh, zona perdagangan atau jasa gitu. Itu cocok banget. eh, Biar orang tuh pas lewat sini kelihatan, oh saya mau beli ini tadi ya gitu, dan gampang mampirnya gitu, atau memang sudah direncanakan kan. Dan itu mudah ditemukannya tuh, maka perdagangannya akan lebih laris lah gitu, katakanlah. Terus tentukan juga pusat pemerintahannya, kantor wali kota, alun-alun sebaiknya di tengah-tengah. Nah, mungkin nih di sini di daerah sini dekat notes nih tengah-tengah kan, dari mana orang datang gitu biar adil gitu. Dari ujung utara selatan tuh bisa mencapainya gitu. Enggak terlalu jauh ya. Oke, itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, mengisi daging kota pulau ruang. Nah, ini nih eh, sebenarnya tetangga yang baik tuh siapa aja bagi perumahan gitu kan. Nih misalnya ya untuk zona perumahan, ini kita sederhanakan jadi tiga zona, zona perumahan, zona industri, dan zona fasilitas umum. Zona perumahan yang warna kuning katanya. Terus letakkannya di mana? Di area yang tenang, aman dari banjir dan datar. Kemudian ada zona industri atau pabrik, warnanya coklat. Nah, letakkannya di mana? Di pinggiran kota atau hilir sungai, bagian sungai yang mengalir keluar kota gitu. Jadi seandainya mereka punya polusi air atau buangan-buangannya, orang-orang di kota nggak kena gitu karena sungainya udah mau mengalir ke laut gitu kan. Nah, ini baiknya di pinggir-pinggir kota gitu ya. Nah, juga sebaiknya kalaupun harus berdampingan dengan perumahan, harusnya di sini ada zona hijaunya. Ada zona hijaunya jadi semacam pembatas gitu. eh, Antara zona yang banyak
polusi dan sebagainya macam, terus bising juga dengan kegiatan pabrik mereka gitu. Dan kalau ada zona pembatasnya atau buffer atau zona hijau tadi, akhirnya orang-orang di perumahan nggak terlalu terganggu gitu kan. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu zona fasilitas umum, ungu muda atau biru gitu. Letaknya di tengah-tengah perumahan atau yang bagaimana orang-orang perumahan itu mudah menjangkaunya gitu ya. Dan juga tadi eh, gimana anak-anak bisa dekat ke sekolahnya gitu, yang ideal seperti itu. Gitu. Nah, ini ada infrastruktur kota perlu dipikirkan juga selain bangunan, ruang hijau, transportasi umum, jalannya seperti apa, listriknya seperti apa, telekomunikasinya seperti apa. Ada yang sekarang kita lebih ke wireless gitu ya. Terus jika pakai jika jaringan gasnya sudah ada juga harus dipikirkan distribusi air dan lain-lain. Nah, aliran pembuangan juga perlu dipikirkan gitu. Nah, hmm, ini sudah slide terakhir. Kita masuk ke kuis. Identifikasi elemen kota favorit kita. Nah, ini kan ada 6 elemen favorit nih. Nah, ini bisa teman-teman latihan dulu. Misalnya di Jakarta ya. Jakarta, bangunannya ada apa aja? Jalannya jalan apa aja? Ruang hijaunya apa aja? Nah, ini bebas deh. Boleh. eh, apakah mau dijawab di sesi ini atau gimana? Kita serahkan ke Kak Sari. Oke. Ini aja apa satu pertanyaan aja. Siapa yang tahu landmarknya kota Surabaya? Wah, itu dia. Sabira udah ini. Sabira Yang kan, Iya, Sabira. Syabira itu yang Rasman. patung bukan sih yang Suro dan Boyo itu pernah belajar waktu SD? Yang Iya, patung itu. betul. Salah satunya itu. Hmm, Yeay. Hey, clap Surabaya. for me. Emang itu kalau di Bandung tuh itu kan ya Gedung Sate termasuk landmark ya. Benar, benar banget. Ayo di kota. Kamu di mana tinggalnya, Sabira? Tinggalnya di Tangsel, sekarang lagi di rumah tante di Jaksel. Tapi Oh lahirnya iya. numpang lahir di Bandung. Abi juga orang Bandung sih. Jadi sering Banyak juga ya historinya ya. sekali Kak. Lengkapnya bisa di biografi nih. Oh gitu. Mantap. Udah belajar berarti ya, Sabira ya. Oke, nah terakhir. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail, tadi ya ada tentang mewarnai wilayah, gitu ya. Ada penjelasannya di sini, terus ada juga pengaturan zoom in yang tadi aku sempat bilang. Berapa lantai gedung boleh dibangun? Nah, ini nanti bisa teman-teman baca di sini karena lumayan panjang ya sebenarnya kalau dijelaskan Ini satu. satu kuliah ini kayaknya. Iya, ini kuliah. Kita kuliah di UI dulu nih buat dapet kayak gini nih. Ah, kayaknya Jadi, ya, hadiah. kayaknya yang lampiran satu pengaturan zoom in-nya itu kecepatan deh. Oh, ini mau lihat. Iya Kak, Ya, mau ini lihat. sebenarnya sebenarnya lampiran aja tambahan. Nah, ini kan nanti slide-nya bisa kamu lihat di website ya, bisa di-download juga. Jadi Oke. eh, bisa dibaca-baca setelah ini. Betul. Karena waktunya sudah mepet, mepet Iya, tembok. kita udah 48 menit ternyata. Enggak sih Kak, ada Oke, Elburs. Elburs apa Elbers? Gimana nih bacanya? Elbers Kak. Elbers. Oke, Elbers. Nah, ini ada yang perbedaan fasilitas kota tadi ya. Kalau mau lebih detail lagi fasilitas di masing-masing kota. Oke, kayaknya itu aja dari aku. Selanjutnya apa Kak Sari? Oke, terima kasih banyak Kak Yana. Hmm. Ini kita bener-bener udah apa speed running buat ini nih, pelajaran kuliah nih. Iya, langsung bisa ngerancang kota. Yang biasanya 4 tahun kita dalam 1 jam. Iya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, bisa kirim ke grup atau ke aku juga bisa. Nanti aku kasih tahu ke Yana. Nanti Kak Yana bakal jawab pertanyaan kamu gitu.
Oke, jadi bisa stop sharing dulu. Aku mau screen share juga ya. Wait, oh ini dia. Share. Apa sebelumnya foto dulu kali ya? Siapa yang bisa foto? Hana atau Sabira? Hmm, Aku bisa, Kak. Itu Hana juga bisa, Deng. oke. Yang bisa buka kamera, boleh. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin kamu habis bangun tidur, Yuk, liburan. semuanya rame yuk. Buka face reveal. Face reveal. Ngobrol udah sering nih di grup. Mukanya belum kelihatan nih. Tadi nggak kelihatan kalau Elber sama Isan jawabnya di chat aku, sorry ya, nggak Ya. kelihatan tadi. Tapi terima kasih sudah menjawab di chat. Ayo kita on cam dulu. Yang lain mana nih mukanya kok pada di turn off lagi? Malu, malu. Saya dibuka ya. Masa nanti kita motoinnya itu ya, Kak. Black squares gitu. Black A collection of squares. black squares. Ayo masih ditunggu Zidna, Hana, Fakki, Ais, Hanif, Iola. Ini bahasanya apa nih? Iola, Lola, atau apa nih? Gula. Lula, oh Lula. Baiklah. Oke, aba-aba, aba-aba Sabira. Oke. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oh, mana nih? Coba aku potong dulu. Dah. Oke. Nah, yeay. Oke, thank you Sabira. Oke, ini terakhir, eh, cepat aja. Jadi karena ini kan workshopnya Kayana ini bagian dari proyek crafting pot. Nah, aku jelasin sedikit aja. Buat proyek ini tuh ngapain sih gitu. Nah, ini jadi kita mulai dari sini nih. Ini adalah saat ini, hari ini kita workshop satu city planning dengan Kak Yana ya. Nanti sore ada lagi project management dengan aku sama public speaking dengan Sabira ya. Kenapa sih kok dalam sehari digeber gini? Mungkin itu jadi Geber. pertanyaan ya. Nah, soalnya gini, jadi next step-nya ini setelah ini kita akan bikin rencana kota. Jadi kamu bikin kota sendiri, kayak kamu gambar-gambar sketsa gitu. Misalnya kotanya bentuknya mau segi empat, segitiga atau gimana gitu. Nah, setelah kamu bikin sketsa kota tersebut, kamu akan presentasi nih. Nah, ada 3 kali presentasi ya, presentasi pertama, kedua, sama ketiga. Presentasi pertama itu nyampaikan rencana kamu. Presentasi kedua itu progress update. Jadi setelah kamu bikin rencana, kamu langsung bikin tuh kotanya. Bisa di Minecraft, bisa di tadi Paper House gitu ya. Terus setelah presentasi kedua, kamu lanjutin lagi tuh finalisasi ya, sampai jadi bagus gitu kota kamu. Dan kamu akan presentasi ketiga, which is untuk nunjukin hasil karya kamu gitu. Nah, di antara presentasi ini ada yang namanya asistensi. Jadi di sini kamu bisa nanya nih ke Kak Sabira dan Kak Zahra. Gimana sih presentasi aku udah oke belum Kak? Gitu. Kayak misalnya ini perlu ditambahin apa lagi ya supaya bagus? Atau misalnya latihan. Aku mau latihan Kak. Kakak dengerin ya. Nanti kasih feedback gitu. Supaya nanti pas presentasi itu kamu bisa lebih eh, bagus presentasinya. Ya. Jadi kayak gitu. Inti dari proyek ini adalah kita tuh mengerjakan sesuatu dengan mengambil ilmu dari ahlinya gitu, dan kita berusaha untuk manage proyek kita dengan baik dan
latihan untuk presentasi ini. Karena nanti kalau kamu udah kerja sama, ya jadi misalnya kamu dikasih proyek sama bos nih, terus kamu disuruh presentasi ke klien. Oh, ini loh rencana kita mau, misalnya nih kamu kerjanya di inilah developer perumahan lah, mau bikin perumahan Bumi Indah misalnya gitu. Terus kamu harus kasih tahu dulu dong ke bos sama ke klien, ini loh rencana kita, kita mau bikin berapa rumah gitu kan, mau bikin berapa taman gitu. Terus setelah udah jadi rencananya kan pasti dibangun, terus kamu harus laporan lagi. Ini loh hasilnya kita udah sekian persen gitu kan. Coba aja kalau kamu beli rumah, pasti kan kamu pengen lihat udah ada progresnya belum sih gitu. Jangan-jangan gue bayar rumah nih tapi nggak ada progres gitu sampai ketipu gitu kan. Nah, progres ini penting gitu. Dan terakhir juga kamu harus nunjukin hasilnya gimana gitu. Dan ini bakal kepake skill yang akan kepake di masa depan kamu. Nggak cuman di satu proyek ini aja, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan di sini, ini kan website kita nih, Cerivita Scam. Kamu klik yang ini, yang workshop crafting pot. Ini nanti akan nunjukin website untuk proyek ini, gitu ya. Ada 4 sesi tadi kan. Ini yang pertama workshop, yang ini ketiganya ini presentasi. Dan di sini nanti kalau udah selesai rekamannya ada di sini. Sama kalau kamu lihat ke sesi satu, yaitu hari ini, di sini ada materinya. Nah, ini yang tadi Elburs kan mau baca-baca yang tadi tuh, yang gimana sih cara tata ruang yang lebih detail. Nah, kamu klik di sini, kamu bisa buka slide Canva-nya. Dan bisa di-download juga, download juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini yang buat nanti sore. Bahan materinya apa aja sih gitu. Di sini juga nanti kamu bisa dapet public speaking cheat sheet alias contekan gimana cara bikin presentasi atau public speaking yang bagus ya. Yang ini gimana cara bikin materi presentasinya. Nanti kita bahas sore ini. Dan nah ini setelah workshop kamu perlu bikin ini tugas jurnal misi ya. Apa sih jurnal misi? Ini tuh sebenarnya cuma nanyain ide awal kota kamu kayak gimana gitu. Kamu kasih nama deh kotanya, kota apa? Kota impianku atau tadi Bumi Indah. Terus kapten misinya siapa? Nama kamu. Ini nama kamu ya. Nah, kamu mau ngerjainnya sendiri apa berkelompok atau gimana nih? Nih other nih cuma alternatif lain. Nah, kalau ada anggota timnya siapa aja? Misalnya kamu mau kelompok, aku sama adik aku sama kakak, atau aku sama teman bisa gitu ya. Dan ini mau bikin kota di mana? Mau di Bloxd, Minecraft, gambar di buku gambar, kayak Papercraft House gitu tadi. Ini maket rumah, atau kamu mau ada satu apa lagi gitu ya. Mungkin ada yang mau bikin 3D animation gitu. Terus temanya apa nih? Oh, mungkin temanya mau kota robot gitu, atau misalnya di Jepangan gitu, bawah air atau apa. Nah, ini alasan kamu kenapa pengen bikin kota tersebut. Misalnya, ya apa aja gitu, nggak mesti kayak harus mikir banget. Kayak, oh aku pengen bikin komplek yang alami, yang hijau, yang enak ditempatin. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Dan ini nanti ukuran kotanya apa? Mau yang kecil, apa yang sedang, atau yang besar gitu. Ini kayaknya typo ya. Hanya butuh ya 1 2 sekolah. Apa ini emang sekolahan ya, Sabira? Nah, ini nanti ada kota sedang atau kota besar. Tapi kamu perlu ingat, kita kan liburan cuma 2 minggu nih. Nah, jadi nggak semuanya akan dibangun. But at least kamu udah punya planningnya gitu. Kayak misalnya, oke ini gambar master plan aku gitu. Kotanya seperti ini. Tapi aku akan cuman bangun yang bagian ini doang gitu ya. Dan lokasinya di mana? Apakah di pegunungan, dekat pantai, padang rumput, atau di bawah laut, atau di mana gitu ya. Dan zona yang akan digambar dalam peta. Nah, ini apakah kamu mau bikin di peta itu kamu mau masukin residential alias perumahan, ini toko-toko, ini adalah industrial tuh kayak pabrik gitu ya, ruang terbuka hijau. Ini kalau kamu mau gambar semua, kamu centang semua. Dan yang ini yang akan dibangun di Minecraft. Jadi nggak semuanya dibangun, nanti kamu keteteran karena cuma 2 minggu gitu ya. Nah, misalnya kamu cuma mau
bikin zona residensial perumahan. Aku pengen bikin ini Kak Sari, perumahan nanti di depan rumahnya ada ya bolehlah fasilitas umum gitu kayak misalnya rumah kan enaknya tuh deket Indomaret gitu supaya kalau kemana-mana nggak jauh mau beli barang gitu. Nah itu bisa ya. Atau aku nggak suka bikin perumahan, aku sukanya bikin toko-toko. Nah bisa nih pilih yang komersial. Atau aku sukanya bikin pabrik, atau aku sukanya bikin taman Kasari. Nggak suka bikin rumah, pokoknya taman aja gitu, boleh. Dan kamu mention 5 bangunan yang harus ada di zona tersebut gitu. Jadi kayak misalnya, oke, aku mau bikin perumahan, aku mau bikin 10 rumah. Nah, 5 rumah, kan itu udah lebih dari 5 kan? Nah, itu dekat masuk gitu. Atau kayak misalnya, aku mau bikin laundry, mau bikin minimarket, restoran, kantor pos gitu. Itu kamu tulis apa aja yang mau dibikin ya. Dan ini tantangan, ini sebenarnya optional aja, kayak informasi tambahan apa yang mau dipecahkan dengan adanya kota ini? Apakah, oh aku soalnya sebel sama Jakarta karena sering banjir gitu. Akhirnya kamu, ya udah aku mau bikin kota ini gitu. Terus ini transportasi, apa yang paling banyak digunakan? Oh mungkin aku pengen bikin kota yang ada kereta api gitu, kereta listrik gitu, KRL. Atau misalnya kotanya harus banyak ini jalur bisnya gitu. Kamu pilih aja. Ini juga opsional ya, jadi nggak mesti diisi. Tapi kalau diisi lebih baik gitu. Dan ini keunikan kotanya. Kira-kira apa nih yang bikin kota kamu unik gitu? Misalnya semua jalan terbuat dari es gitu. Ini bebas sih, karena ini kan imajinasi kamu gitu ya. Ini nanti kamu kerjakan setelah ini setelah pertemuan ini gitu ya. Aku nanti kasih linknya di grup sama kalau yang udah mau langsung ngerjain juga boleh di chat. Ini aku kasih di chat ya. Link websitenya yang ini aku kasih juga. Nih tuh. Oke, nanti aku kasih di grup kok, tenang aja. Oke, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyain tentang proyeknya? Eh, aku nggak bisa pencet stop. Ah, oke, stop sharing. Wait, recordingnya aku stop dulu ya. Takutnya nggak ke-save kayak kemarin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi dulu sesi workshop kita hari ini. Alhamdulillah, cuman molor 5 menit ya. Alhamdulillah. Eh, Makasih banyak Kak Yana yang udah mau sharing ilmunya sama kita-kita. Eh, Sama-sama. Makasih Hana dan Sabira yang udah jadi co-host. Makasih juga buat Ais, Elbers, Faki, Hanif, Nahda, Gendis, dan Zidna ya. Nanti kita ketemu lagi sore, insya Allah. Bukan besok, tapi ntar sore. Oh Amin. iya, Sari, maraton ini. Kak Kenapa, Sari, kenapa, kenapa? Ya, Loh, ya. ada yang nanya Kak Sari gitu. Hana Kak ya? Sari. Hana apa Zidna Kak tuh? Sari nanti sore Zina Zidna. nggak bisa gapa kan? Oh, nggak apa-apa. Ada Nanti kan ada urusan. rekamannya ya. Insya Allah ada rekamannya. Kamu bisa lihat videonya, Oke. oke? Oke, I cannot wait to see your city plan. Hopefully ini bakal jadi liburan yang asik buat bikin-bikin rumah kalian. Thank you semua. Kita udahi dulu ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Aku live ya. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya.